Pemirsa, soal bicara kuat-kuatan iman hakim ini, kita lihat dulu cuplikan informasi berikut ini pemirsa. Sebelum nanti kita akan berbincang dengan Mas Aji Prakoso. Mungkin bisa diputar teman-teman. Nah ini, KAI rekomendasikan MA beri sanksi berat Hakim PN Surabaya yang vonis bebas Ronald Tanur. Kemudian ada Ghazal Basaleh kembali dibebaskan. Apa pertimbangan hakim membebaskan dari dakwaan menerima suap 650 juta? Kemudian yang ketiga kita juga punya cuplikan informasi Hakim DS dipecat karena terbukti terima suap 300 juta. Nah itu adalah beberapa contoh informasi yang menunjukkan hakim yang mungkin tidak kuat imannya ketika digoda dengan uang. Karena ternyata kita tahu belakangan pemirsa penghasilan ataupun gaji hakim itu tidak begitu besar. Nah Mas Aji sendiri dapat godaan-godaan seperti ini nggak? Uang ratusan juta untuk sebuah perkara, uang puluhan juta untuk sebuah perkara? Biasanya gini Mbak, kalau hakim, jikalau dia lurus, dites biasanya ditanya satu kali. Kamu main atau enggak? Ayolah Pak main, misalnya gitu. Kalau dia bilang enggak, saya enggak main, saya enggak terima uang-uang begitu, terima uang hantu gitu ya. Itu selamanya nggak akan ditanya-tanya lagi. Biasanya orang, oh udah yakin nih bapak ini nggak main, nggak terima uang, nggak main perkara kayak gitu. Mas Aji tapi pernah ditawarin? Pernah. Berapa juta waktu itu? Berapa puluh juta? 40 untuk menghukum orang, 40 juta untuk menghukum orang. Untuk memvonis orang bersalah, iya. 40 juta. Faktanya memang bersalah. Ini keluarga sama keluarga ya, saya ceritakan sedikit aja lah. Keluarga sama keluarga, toh juga sudah berkekuatan hukum tetap ya, sudah dijalankan. Keluarga sama keluarga ribut perkara tanah, perdatanya sudah diputus, kemudian salah satu keluarga yang ribut sebelumnya secara perdata nyerobot tanah, dilaporkan pidana. Oke, pintu masuknya biasanya dari mana sih Mas Aji? Pintu masuk, ini tepi jurang pertanyaannya Mbak. Itu masuk banyak lah, makanya hakim itu nggak dari orang dalam atau mungkin dari kuasa hukum atau mungkin yang berperkara yang mencari tahu sendiri belusukan, hakimnya siapa? Bisa yang berperkara langsung, bisa juga dari pengacara atau oknum pengacara yang dalam tanda kutip nakal ingin mencoba ini dekati hakimnya, seperti itu. Bisa dari mana aja. Kalau Mas Aji waktu itu ditawarin puluhan juta itu dari mana? Ini tepi jurang ya Mbak ya. Pokoknya yang jelas ada yang nawarin, ya statement saya enggak. Makanya hakim itu kita dibatasi untuk bergaul Mbak. Dan itu kami sangat batasi. Saya punya teman-teman kuliah misalnya, yang dulunya kita sangat dekat, tapi sekarang menjadi pengacara di Jakarta. Ji, ketemu. Ya nantilah, nggak usah. Nggak ketemu, saya nggak mau, menghindari itu. Nanti ya bro, gue tunggu waktunya atau kita tentuin waktunya nanti dulu, lagi sibuk gini-gini. Tapi nggak pernah ketemu akhirnya, karena kita membatasi itu. Mas Aji, tadi kan kita juga ngobrol-ngobrol, punya hutang minus atau dalam artian 57 juta. Tabungan di rekening untuk seorang hakim ternyata saya juga cukup shock, 12 juta. Anak 3, istri nggak kerja. Kemudian bagaimana Mas Aji kalau misalkan nih untuk menjaga keimanannya itu, apa yang buat Mas Aji dengan background yang saya sebutkan tadi tetap kuat? Karena kan pasti kebutuhan bertambah, apalagi kan mungkin ketika sebelum menjadi hakim ekspektasi kita bahwa hakim itu adalah pekerjaan yang mapan. Saya dulu kerja di Kuningan Mbak. Sini. Oh ya? Iya. Pegawai swasta? Pegawai swasta di Geraha Irama sebelum jadi hakim. Oh iya? Iya. Jadi keimanan ya, menjaga keimanan ya sholat. Kalau saya seorang muslim saya sholat, kalau teman-teman yang lain ya ibadah dengan ke gereja misalnya Kristen. Bentengnya cuma itu, sama meyakinkan istri ini jalan suci lah ibaratnya. Kamu harus ngerti. Tapi ada dengar nggak sih teman-teman hakim yang lain mungkin misalkan namanya istri ya, mungkin istri dulu juga sekolah begitu ya, kita nggak tahu ya perjodohan itu pertemunya mungkin juga teman sekolah, mungkin dulu juga punya mimpi karir, tiba-tiba harus ikut suami, ternyata ekspektasinya ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan. Ada nggak sih yang sampai mungkin ribut sama istrinya, mungkin sampai... Yang cerai ada. Oh ya? Iya. Hakim bercerai karena nggak punya uang? Iya. Kami sedih-sedihan ya sama istri, anak masuk rumah sakit, hanya kita nggak bisa bypass langsung karena punya uang, ya pakai BPJS akhirnya. Ya dengan segala ya proses tahapan dari vaskes tingkat pertama dan segala macam. Ya kita jalanin. Dulu Mas Aji
kaget dong dengan penghasilan hakim. Katanya kerja di Kuningan. Waktu itu profesi apa? Pengacara atau apa? Saya kerja di Kuningan tuh legal consultant kayak gitu. Gajinya lebih gede waktu itu daripada hakim? Penghasilan? Enggak juga ya, tapi itu kan tahun 2015 sampai 17. Tapi sebelum memutuskan untuk... Kalau sekarang mungkin udah lebih gede dari hakim. Kalau Nyesel sekarang dong terus, baru jadi hakim sekarang? Dulu take home pay tuh 7 hampir 8. 7 hampir 8. 2015. Waktu pertama kali masuk PNS kemudian jadi hakim, take home pay berapa Mas Haji? Waktu calon hakim itu 5 kalau nggak salah. 5 juta kan masih calon hakim ya. Berarti gajinya turun dong, penghasilannya 3 juta dibanding pekerjaan dulu. Iya. Menyangka tidak akan seperti ini pendapatan dari seorang hakim? Yang kami pikirkan dulu, kami yakin akan ada kenaikan berkala. Tetapi ternyata belum ada kenaikan berkala sampai masa ini. Optimisme itu belum terwujud sampai belum sekarang terwujud ya? gitu Mbak, sampai sekarang. Ada pernah rasa menyesal tidak? Kalau menyesal sih enggak lah. Menyesal tidak? Enggak. Karena ini jalan yang sudah kami ambil, kami yakini ini jalan yang baik untuk berbuat bagi bangsa, negara, bagi rakyat. Mas Haji, selama menjadi hakim, apa sih tantangannya yang terberat? Apakah mungkin keselamatan, ataukah mungkin masalah keimanan tadi, atau apa mungkin yang terberat yang, ya ampun kok gini banget gitu? Sebenarnya selain uang ya, karena saya sudah biasa ngekos sih dulu zaman kuliah, uang tuh nggak terlalu penting-penting amat lah. Kita anak kos hidup biasa-biasa aja. Idealisme seorang aktivis ya, seperti itu ya? Aktivis gitu kan, di BEM. Yang paling apa ya, paling serem lah bahasanya gitu. Itu sebenarnya tantangan jiwa, keamanan, baik kita maupun keluarga kita. Kalau kita malah lebih enak, kita di kantor kalau bisa di kantor. Tapi kalau anak-anak di rumah, istri di rumah. Pernah waktu itu kejadiannya gimana? Ada loh teman yang meninggal Mbak. Oh ya? Jadi selama 2 minggu berturut-turut itu nanti bisa dicek di Instagramnya Solidaritas Hakim Indonesia. Ibunya memberikan kesaksian hakim di wilayah Sumatera Barat, perempuan setiap hari selama 2 minggu disiramin motornya dengan darah. Tekanan kan akhirnya, sakit, meninggal. Saya pernah juga nanganin perkara pembunuhan, ini saya sampaikan di DPR kemarin. Rumah saya tuh buntu, jalannya jalan buntu, nomor 2 dari ujung, rumah saya ngontrak gitu. Waktu tugas di Tanjung Jabung Timur, itu rumahnya buntu, tiap lagi nanganin perkara pembunuhan, tiap malam tuh suka ada yang lewat bolak-balik. Pas saya lagi di kantor ngedraft putusan, digedor-gedor. Sekitar jam 10-an, setengah 10, jam 10 digedor-gedor. Di rumah ada istri? Ada istri, ada 3 orang anak kecil. Saya nggak punya ART, karena keterbatasan ekonomi. Tapi istri telepon kan, saya bilang hubungi tetangga. Kalau ada apa-apa, biar bisa teriak atau tetangga bisa bantu. Pada saat itu apa yang dilakukan istri? Hubungi tetangga. Hubungi tetangga, dan akhirnya itu terus terjadi setiap hari waktu menangani kasus itu? Ya cukup sering lah, ya semingguan lah ada kayaknya Mbak, karena pembunuhan. Ada juga saya pernah bangkai tikus di depan rumah. Tapi saya selalu berpikir positif. Mungkin kucing bawa tikus ke situ, mau makan nggak jadi. Tapi itu lebih dari 1 hari, hampir semingguan juga kalau nggak salah. Mas, tapi kan ginilah, tadi kita sudah mendengar bahwa tantangan jadi hakim berat, godaan saitonnya begitu besar, betul. Uang gitu di tengah keterbatasan ekonomi. Kemudian juga masalah keselamatan, belum lagi beban kerja menghadapi persidangan, membuat sebuah putusan. Tapi ada juga orang yang resisten bahwa angka kenaikan yang diharapkan lebih dari 140% untuk penghasilan hakim ini tampaknya kurang sensitif dengan kondisi masyarakat terkini di tengah ekonomi kita lagi sulit. Bagaimana menjawab ini? Menjawabnya gini Mbak, ini didasarkan pada nilai inflasi dari tahun 2012. Kemudian kita nggak pengen jadi kaya raya nggak dengan naik 142%. Banyak kok kementerian yang naik di atas 142%, kementerian lembaga ya. Ada kok kementerian lembaga naik di atas 142%. Tantangannya nggak sekompleks tantangan jadi hakim. Nggak ada tantangan jiwa, keamanan itu sedikit lah. Ya hakim minta naik hanya 142%. Seperti itu. Dan ini untuk membatasi, kan katanya corruption itu bisa karena keserakahan atau karena kebutuhan. Kita ingin meminimalisir itu. Kita ingin peradilan kita lebih bersih. Kita ingin merawat integritas para hakim. Walaupun itu belum tentu ada relate gitu ya, atau kemudian belum tentu ada jaminan. Belum ada jaminan, tapi dengan ada kenaikan, pengawasan kami siap kok diawasi lebih ketat daripada hari ini. Hari ini kan diawasi oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung, oleh Komisi Yudisial. Kalau mau lebih ketat pengawasannya, diatur silakan aja.
Tapi kabarnya gaji hakim di Indonesia ini adalah gaji hakim yang bisa dikatakan terendah dibandingkan negara-negara lain, dibandingin Malaysia, dibandingin Filipina. Betul. Seperti apa, Mas? Filipina itu gaji hakim 0 tahunnya kisaran 48 juta. Itu ekonominya mirip-mirip kita ya. Per bulan 48 juta per kalau bulan, dikurskan per ya. bulan kalau kurs rupiah. Kan ekonominya mirip-mirip kita, mata uangnya mirip-mirip kita juga. Kalau Malaysia, ya di atas kita sedikit ekonominya 87 juta per bulan. Gaji hakim 0 tahun. 84 juta per bulan? 87 juta. Oh, 87 juta. Oke, berarti kalau naik sekitar 140%, berarti sekitar ya pantas-pantasnya dapat sekitar 24 juta begitu ya dengan resiko yang ada. 20-an juta. 20-an juta. Hakim 0 tahun. Nah, Mas, kemarin itu sempat kita melihat bahwa statement Mas ini kan sempat viral lah begitu di media. Kemudian Mas katanya juga sempat ditelepon sama Pak Prabowo, sempat berkomunikasi sama Pak Prabowo. Di DPR yang ditelepon, Pak Dasko yang ditelepon. Pak Prabowo menjanjikan di era pemerintahannya akan memperhatikan kesejahteraan hakim, akan ditingkatkan, hakim disuruh sabar. Saya yakin Mbak sama Pak Prabowo. Oke, baik. Kita dengar dulu ini ya pemirsa, suara dari Pak Prabowo Subianto merespon keluhan hakim persoalan kesejahteraan mereka. Berikut ini. Itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus. Tampaknya dapat sambutan positif ini suara hati dari hakim se-Indonesia bahwa nanti akan diperhatikan setelah estafet pemerintahan selanjutnya. Responnya gimana, Mas Aji? Kami yakin, sangat yakin. Kami percaya Pak Prabowo, karena ini tidak hanya di kesempatan tahun ini saja atau tahun lalu saja disampaikan. Beberapa tahun yang lalu, di 2019 sudah disampaikan juga janji Pak Prabowo seandainya menjadi presiden. Dan kami yakin. Apalagi sudah ditelepon di depan banyak hakim, ada yang ngikutin secara daring. Kami sangat yakin itu semua. Oke, baik. Perbincangan nanti akan kami lanjutkan kembali pemirsa. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami di One on One.